Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang neraca pembayaran internasional bagian kedua. Ya. Adapun sub pokok bahasanya adalah apa saja ini komponen dari neraca pembayaran, kemudian bentuk suatu neraca pembayaran, dan nanti contoh neraca pembayaran Indonesia. Ya, baik, kita ke komponen dari neraca pembayaran. NPI itu dalam bahasa neraca pembayaran internasional, dalam bahasa Inggris International Balance of Payment. Ya, ini. Pertama, komponen yang pertama itu adalah transaksi berjalan atau current account. Ya. Jadi transaksi berjalan itu terdiri dari dua unsur ya, atau dua bagian. Yang pertama neraca perdagangan dan yang kedua neraca jasa. Jadi neraca perdagangan plus neraca jasa itu disebut transaksi berjalan. Jadi yang dimaksud neraca perdagangan ini khusus mencatat kegiatan ekspor dan impor yang berupa barang, ya, barang-barang. Maka ini disebut sebagai perdagangan nyata. Jadi karena barang itu benda yang berwujud, ya, berwujud. Ini dicatat dalam neraca perdagangan. Kemudian neraca jasa itu mencatat kegiatan ekspor dan impor yang berupa jasa-jasa. Ini. Jadi misalkan jasa misalkan jasa konsultan asing, ya, mendatangkan konsultan asing ada jasa konsultan, jasa pemeliharaan pesawat terbang itu juga jasa. Kemudian jasa transportasi laut, udara itu juga jasa. Ini dicatat dalam neraca jasa. Jadi sekali lagi neraca perdagangan plus neraca jasa itu sama dengan transaksi berjalan atau current account. Kemudian yang B, komponen yang kedua dari neraca pembayaran itu adalah lalu lintas modal, capital account. Ya, capital account. Ada dua unsur atau dua bagian. Yang pertama adalah aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Ya. Aliran modal pemerintah itu berupa pinjaman dan bantuan, ya, tentunya dari pemerintah. Ini baik aliran itu baik yang masuk maupun yang keluar. Ya. Kemudian aliran modal swasta juga demikian, yang masuk maupun yang keluar berupa investasi langsung, investasi portofolio, dan amortisasi. Jadi investasi langsung itu contohnya jadi pembangunan pabrik, perusahaan asing melakukan investasi di dalam suatu negara, dalam negeri, misalnya dengan mendirikan pabrik, mendirikan perusahaan, ini investasi langsung. Kalau investasi itu yang masuk, kalau keluar ya berarti perusahaan nasional berinvestasi di luar negeri, itu aliran modal keluar. Kemudian investasi portofolio itu investasi dalam pembelian surat-surat berharga. Ya. Kemudian amortisasi itu pembelian aset yang dulu pernah dijual ke negara lain, ini dibeli kembali. Ini amortisasi. Ya, ini jadi di sini nanti kalau yang masuk itu dicatat dalam kredit, kalau yang keluar dicatat dalam debit. Ya. Kemudian komponen yang ketiga ini adalah neraca keseluruhan. Ya, jadi neraca keseluruhan itu gabungan dari transaksi berjalan dan lalu lintas modal. Jadi komponen A dan B dijumlahkan itu menjadi neraca keseluruhan. Gabungan transaksi berjalan dan lalu lintas modal. Nah, atau istilah asingnya gabungan dari current account dan capital account. Kemudian yang D ini selisih perhitungan,
error and omission. Ini perbedaan antara penerimaan atau pembayaran bersih yang sebenarnya diterima dengan catatan yang sebenarnya ya, dalam pembukuan neraca pembayaran. Mungkin ini ada selisih ya, jadi antara yang sebenarnya diterima dan yang ada dalam catatan. Ini seringkali berbeda. Makanya ini karena ya itu hal yang manusiawi, ada kesalahan pencatatan ya. Maka di sini ada pos selisih perhitungan. Nah ini komponen pokok dari sebuah neraca pembayaran. Ya nanti di belakang ada contoh yang lengkap dari sebuah neraca pembayaran internasional negara kita nanti di belakang. Ya kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi current account, yang mempengaruhi transaksi berjalan tadi, mempengaruhi apakah surplus atau defisit. Jadi current account atau transaksi berjalan itu bisa surplus, akan mengalami surplus jika ekspor meningkat. Jadi surplus itu yang masuk lebih besar daripada yang keluar, itu surplus. Ya. Ekspor meningkat, saving meningkat, tabungan, impor menurun, ya, tentunya impor menurun, investasi menurun. Ya. Ini current account bisa surplus. Ya, jadi ya dinamika dari unsur-unsur ini. Atau sebaliknya yang defisit ini yang menyebabkan current account atau transaksi berjalan defisit itu sebaliknya investasi meningkat, impor meningkat, ekspor menurun, saving menurun. Ya, dalam praktek tentunya nanti ini akan terjadi bersamaan. Tinggal tarikannya lebih kuat yang mana. Jadi suatu ketika transaksi berjalan itu bisa positif atau surplus, bisa defisit. Nah, untuk neraca pembayaran untuk current account ya transaksi berjalan Indonesia ini seringnya akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini sering defisit. Ini karena di sisi yang menyebabkan defisit adalah impor yang terus meningkat, impor yang melebihi ekspor. Ini jadi tarikan impor lebih kuat daripada ekspor. Tapi beberapa waktu yang lalu transaksi berjalan kita sudah surplus lagi karena ekspor yang meningkat lebih besar dibanding impor. Ya ini. Jadi tinggal tarikan dari komponen-komponen ini yang secara serentak bersama-sama akan menyebabkan dinamika dari sebuah transaksi berjalan. Ya. Kemudian kita ke tentang capital account ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi capital account. Ya. Neraca modal apakah surplus atau defisit, yaitu pinjaman luar negeri pemerintah, apa itu yang masuk semakin, kalau pinjaman luar negeri pemerintah semakin besar berarti ada dana yang semakin besar masuk ya. Kemudian pinjaman luar negeri swasta, pinjaman luar negeri dari pihak baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta ya. Jadi yang berutang itu tidak hanya pemerintah tapi juga swasta atau perusahaan-perusahaan, karena ini pinjaman luar negerinya terus, pinjaman dari luar itu terus bertambah, ini bisa menyebabkan surplus. Kemudian FDI atau investasi langsung, foreign direct investment, yaitu investasi langsung. Ya, yang tentunya dari investasi asing yang masuk ya ke suatu negara. Kemudian investasi portofolio, pembelian surat-surat berharga ya dari perusahaan asing misalkan. Ini bisa menyebabkan capital account surplus yang aliran masuk ini. Kemudian bisa juga defisit. Ini yang kalau yang defisit yang keluar lebih banyak. Jadi misalkan pembayaran utang luar negeri, ya, dari negara kita membayar utang ke negara lain, berarti aliran dana keluar, aliran modal keluar, pembayaran utang luar negeri, kemudian divestasi portofolio, ini penjualan ya, kemudian investasi portofolio, ya, penanaman modal, jadi jual beli surat berharga, divestasi maupun investasi portofolio.
Ya ini sama, ini secara bersama-sama dalam praktek ini akan mengalami perubahan secara bersama-sama. Suatu ketika naik, suatu ketika turun, suatu ketika surplus, suatu ketika defisit. Ya itulah dinamika dalam neraca pembayaran, baik pada transaksi berjalan maupun pada neraca modal atau capital account ini. Ya, baik. Kemudian kita lihat contoh ya, contoh dari sebuah neraca pembayaran Indonesia. Ya, kita lihat contoh-contoh yang ini, yang real, contoh neraca pembayaran Indonesia yang ada ini, yang dari ini sumbernya dari Bank Indonesia ya, dari BI. Ini untuk meskipun sudah cukup lama, tahun 2010 dan 2011, tapi ini komponennya ini ya, contoh dari sebuah neraca pembayaran ya, negara kita. Ini misalkan kita lihat tahun 2010 ya, 2010 ini ada satu Romawi transaksi berjalan, 2 transaksi modal dan finansial tadi, kemudian yang 3 ini neraca keseluruhan total Romawi 1 plus Romawi 2 totalnya itu, kemudian ada selisih perhitungan, kemudian terakhir yang 5 dan neraca keseluruhan telah diperhitungkan dengan selisih perhitungan, kemudian baru ada yang ke-6 cadangan devisa yang terkait ini. Nah kita lihat tahun 2010 misalkan ini, jadi transaksi berjalan itu surplus ya, ini dalam miliar dolar Amerika ya, jadi surplus 5,64 miliar dolar tahun 2010. Nah ini rinciannya ini dari neraca perdagangan yang berupa barang, ekspor dan impor ini, kemudian dari neraca jasanya defisit, kemudian ada pendapatan, ada transfer berjalan. Ini secara keseluruhan terjadi surplus ya, 5,64 miliar dolar ya Amerika. Ini jadi yang paling atas itu yang pada poin transaksi berjalan 5,6 itu rinciannya ya dari neraca perdagangan dan neraca jasa yang pokok itu. Kemudian transaksi modal dan finansial ini, nah ini ada juga surplus 26,22 miliar dolar ya. Kemudian dijumlahkan dengan yang 5,64 tadi menjadi 31,86 miliar ya. Kemudian selisih perhitungan min 1,58, kemudian maka neraca keseluruhan 30,29 miliar dolar ya ini. Nah kemudian maka cadangan devisanya sebesar itu 30 miliar. Nah, kemudian ada catatan dalam setiap neraca pembayaran, ada catatan memorandum, ini catatan posisi cadangan devisa, ini akumulasi dengan tahun sebelumnya ini menjadi 96,21. Ya ini maka ini mencukupi untuk jadi 96 ini akumulasi dari tahun sebelumnya, tahun 2009. Nah maka 96,21 ini mencukupi untuk kebutuhan impor dan membayar utang pemerintah selama 7 bulan. Ya, jadi standar kecukupan internasional, jadi sebuah cadangan devisa itu dikatakan aman atau safe, aman itu jika mencukupi untuk kebutuhan impor dan membayar utang selama 3 bulan. Ini standarnya 3 bulan. Jadi artinya kalau lebih dari 3 bulan itu berarti sangat aman. Jadi cadangan devisa negara kita ini
pada tahun 2010 ini mencukupi untuk kebutuhan impor dan membayar utang selama 7 bulan. Ya, nanti dalam setiap neraca pembayaran internasional itu di paling bawah ini ada catatan tentang cadangan devisa dan standar kecukupannya, ya, untuk berapa bulan. Jadi standarnya 3 bulan, kalau di atas 3 bulan berarti aman. Ya. Nah, saat ini memang cadangan devisa kita ya berkisar pada angka ini, kecukupan untuk kebutuhan impor selama 7 bulanan ini. Tahun 2011 ini meskipun data sementara ini ya 7 bulan lebih dikit, ya 7,4 bulan. Nah, nanti bisa lihat data dari Bank Indonesia, data yang terbaru ini mengenai cadangan devisa, atau dulu dalam mata kuliah perekonomian Indonesia juga pernah ada bahasan tentang neraca pembayaran ini, bisa dibuka lagi nanti catatannya. Ya, jadi bisa ada data yang lebih baru kalau di mata kuliah perekonomian Indonesia. Ya, demikian materi tentang neraca perdagangan internasional. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.